Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Putra Wibowo dengan NPM 2017051 dari program studi S1 Ilmu Komputer kelas D. Lalu di sini saya akan menjelaskan resume tentang UAS mata kuliah basis data. Yang pertama ada data versus informasi. Nah, untuk pengertian data sendiri yaitu data merupakan sebuah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka dari itu, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Nah, bedanya dengan informasi yaitu informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal penerima, informasi yang nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi ini sendiri dapat berupa hasil penggabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga bisa merupakan suatu hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi. Nah, untuk fungsinya, fungsi data ini adalah sebagai alat dasar perencanaan, juga sebagai alat pengendali suatu aktivitas. Untuk fungsi informasi sendiri yaitu yang pertama ada menambah pengetahuan, yang kedua mengurangi informasi yang tidak pasti, dan juga mengurangi resiko kegagalan. Untuk perbedaannya sendiri, untuk data itu tidak mempunyai makna apapun. Untuk informasi itu, informasi telah mempunyai sebuah makna tertentu. Nah, data itu bisa berbentuk sebagai fakta, rincian, dan juga segala bentuk pengamatan empiris terhadap suatu peristiwa. Nah, jika informasi itu ialah data yang telah diproses dengan menggunakan beragam teknik tertentu. Bagi orang awam, data tidak bisa dimengerti maksudnya. Tapi untuk informasi, bagi orang awam, pada saat membaca suatu informasi, maka mereka sudah pasti bisa memahami arti dari informasi tersebut. Nah, apa itu basis data? Basis data adalah sekumpulan data yang terpusat dan terstruktur disimpan pada sistem komputer untuk menyediakan fasilitas untuk mengambil, menambah, memodifikasi, dan menghapus data bila diperlukan, dan juga menyediakan fasilitas untuk mengubah data yang diambil menjadi informasi yang berguna. Untuk database ini biasanya dikelola oleh database administrator. Database design. Sini ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan dalam pemodelan data? Apa yang dilakukan dengan database? Nah, untuk pemodelan data sendiri ini adalah langkah yang pertama dalam proses pengembangan database. Ini melibatkan pengumpulan dan menganalisis data yang perlu dilacak dalam bisnis, dan kemudian membuat diagram organisasi data itu hubungannya dengan entitas setiap diagram. Nah, ini ada proses pengembangan basis data. Pemodelan data dimulai dengan meneliti informasi persyaratan suatu bisnis. Contoh, berikut adalah sekumpulan kebutuhan informasi. Contoh pertama, itu saya mengelola departemen sumber daya manusia untuk sebagian besar perusahaan. Kami perlu menyimpan data tentang masing-masing perusahaan karyawan kami. Kami perlu melacak nama depan setiap karyawan, nama belakang, nama, pekerjaan atau posisi, tanggal perekrutan, dan gaji. Untuk setiap karyawan berdasarkan komisi, kita juga perlu melacak komisi potensinya. Setiap karyawan diberikan nomor karyawan yang unik, yaitu di sini disebut sebagai primary key atau ID karyawan. Lalu untuk membuat pemodelan datanya, yang langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat diagram hubungan entitas yang harus benar-benar menangkap dan akurat pemodelan informasi organisasi kebutuhan dan mendukung fungsi bisnis. Langkah kedua yaitu fase desain database, dari proses pengembangan lalu menerjemahkan yaitu informasi yang dimodelkan pada diagram hubungan entitas ke bagian contoh table. Lalu di sini ada dokumen, gambar, video, dan suara. Dalam modern database, Anda dapat menyimpan dan mengambil berbagai macam data dan dokumen. Di dalam database ini, data disimpan dalam bentuk mentah. Lalu ketika data mentah ini ditanyakan atau diambil, itu akan berubah menjadi informasi yang lebih berguna. Yang kedua, ada model konseptual dan fisik. Untuk konseptual model yaitu menangkap kebutuhan fungsional dan informasi dari sebuah bisnis, serta mengatasi kebutuhan bisnis, tapi bukan implementasinya. Konseptual model ini dapat juga dijelaskan sebagai cara mengidentifikasi entitas yang penting, mengidentifikasi hubungan antara entitas. Untuk konseptual model ini tidak menampilkan atribut, kolom atau field, juga tidak menentukan unique identifier. Lalu konseptual model ini penting untuk bisnis karena pertama yaitu menjelaskan kebutuhan informasi, memfasilitasi diskusi, mencegah kesalahan dan kesalahpahaman, membentuk sistem ideal yang penting, membentuk dasar yang kuat dan desain database fisik, mempertimbangkan peraturan dan undang-undang yang mengatur hal ini di industri. Untuk logical model, ini mencakup semua entitas dan hubungan di antara mereka, disebut Entity Relationship Model atau ERM.
juga di sini diilustrasikan dalam IRD. Sini menentukan semua atribut dan UID untuk setiap entitas. Juga menentukan opsionalitas atribut dan menentukan pilihan hubungan dan kardinalitas. Lalu ada physical model. Physical model ini merupakan kepanjangan dari logical model. Sini lebih mendefinisikan tabel, tipe data dan presisi, juga mengidentifikasi tampilan, indeks, dan objek database lainnya. Untuk physical model ini menjelaskan bagaimana objek harus diimplementasikan dalam basis data tertentu, menampilkan semua struktur tabel, termasuk kolom, primary key, dan foreign key. Lalu ada entitas. Entitas adalah sesuatu yang penting bagi bisnis tentang data mana yang harus diketahui. Juga disebut sebagai nama untuk sekumpulan hal serupa yang dapat didaftarkan. Biasanya entitas ini merupakan kata benda. Contohnya yaitu objek, peristiwa, atau orang. Entitas ini memiliki instance. Instance itu adalah kejadian tunggal dari suatu entitas. Misalnya, sebuah entitas bernama person memiliki instance yaitu George Washington. Entitas ini dapat berubah tangible atau tampak, misalnya person atau produk, dan intangible, misalnya contohnya skill level, dan event, misalnya konser. Lalu ada atribut. Seperti entitas, atribut mewakili sesuatu dari signifikansi bagi bisnis. Atribut ini adalah informasi spesifik yang membantu mendeskripsikan entitas, mengukur entitas, kualifikasi entitas, mengklasifikasikan entitas, dan menentukan entitas. Atribut ini memiliki nilai tunggal. Nah, atribut ini memiliki nilai, tapi nilai atribut itu dapat berupa nomor, string, karakter, tanggal, gambar, suara, dan lain-lain. Contohnya seperti di gambar. Nah, atribut ini ada dua, yaitu yang pertama ada volatile attributes, yaitu atribut yang nilainya bisa berubah, misalnya umur, dan non-volatile attributes, yaitu atribut yang nilainya tidak berubah, misalnya tanggal lahir. Nah, lalu ada identifier. Setiap entitas itu harus memiliki unique identifier, yaitu UID ini adalah atribut tunggal atau kombinasi dari beberapa atribut yang membedakan satu isi entitas dari yang lain. Contoh dari UID ini adalah NPM pada entitas mahasiswa, NIK pada entitas masyarakat, dan sebagainya. Lalu ada entity relationship model. Model yaitu model relasi entitas. Itu adalah daftar semua entitas dan atribut serta hubungan antara entitas yang penting. Untuk MRI ini juga memberikan informasi latar belakang seperti entitas deskripsi, tipe data, dan batasan. Untuk catatan, model tidak memerlukan diagram, tapi diagram biasanya merupakan alat yang sangat berguna. Untuk contohnya dapat dilihat seperti di gambar. Lalu ada query view. Dalam SQL, view adalah tabel virtual yang berdasarkan kumpulan hasil dari pernyataan SQL. View ini berisi baris dan kolom seperti tabel sebenarnya. Fields dalam view adalah fields dari satu atau beberapa tabel nyata dalam database. Kita dapat menambahkan pernyataan dan fungsi SQL ke view dan menyajikan data seolah-olah data berasal dari satu tabel tunggal. Query untuk view ini, contohnya caranya yaitu kita buat dulu view-nya, yaitu create view dengan nama view-nya as. Lalu kita select kolom mana yang mau dimasukkan, lalu kita from, itu merupakan nama tabel dari kolom tadi. Lalu ada juga where, ini sebagai kondisi yang ingin kita tuju. Lalu selanjutnya ada prosedur. Prosedur itu merupakan sekumpulan perintah-perintah SQL yang tersimpan dengan nama tertentu dan diproses sebagai sebuah kesatuan, atau bisa dikatakan sebuah subprogram yang tersimpan di database. Cara membuat prosedur pada SQL, jadi yang pertama itu kita klik routines, kemudian add routines. Yang kedua, kita beri nama routines, misalnya insert data. Untuk jenis, pilih yang prosedur. Lalu yang ketiga, kemudian kita isikan parameter dari prosedur tersebut. Yang keempat, untuk query definition prosedur, kita mulai dari begin, lalu query untuk insert data, lalu end. Nah, untuk memanggil sebuah prosedur, cukup dengan mengetikkan query, call, dan insert data, nama prosedurnya tadi. Lalu selanjutnya ada supertype dan subtype. Nah, supertype adalah entitas yang berisi atribut dan perilaku yang sama untuk satu atau lebih subtype. Supertype ini bisa juga disebut parent class. Subtype adalah kelas yang mewarisi atau inherit atribut dan perilaku dari kelas supertype, serta juga mungkin berisi atribut dan perilaku lain yang khusus. Juga disebut kelas anak atau child jika berada pada tingkat yang paling rendah dalam hierarki pewarisan, kan disebut kelas konkret. Nah, untuk subtype adalah pengelompokan sebagian entity instance dari suatu entity tipe yang memiliki atribut yang berbeda dengan kelompok lain.
Dan supertype adalah sebuah entity tipe umum yang memiliki satu atau lebih subtype. Karakteristik subtype ini yaitu dapat mewarisi semua atribut supertype, mewarisi semua hubungan supertype, biasanya memiliki atribut atau relasi sendiri, dan digambar di dalam entitas supertype. Tidak pernah ada sendiri atau tidak dapat berdiri sendiri, dan juga mungkin memiliki subtype sendiri. Lalu selanjutnya ada data transferability. Nah, untuk contoh data transferability seperti di gambar. Nah, ini kita lihat untuk opsionalitas ini digunakan untuk menjawab pertanyaan, haruskah setiap karyawan ditugaskan ke dalam departemen? Haruskah setiap departemen bertanggung jawab atas seorang karyawan? Jadi untuk keharusan dalam data transferability. Lalu untuk kardinalitas ini untuk menentukan berapa banyak sih. Nah, seperti menjawab contoh itu berapa banyak karyawan dapat menjadi penanggung jawab departemen dan berapa banyak departemen yang dapat ditugaskan kepada karyawan. Nah, lalu selanjutnya ada normalisasi database. Untuk normalisasi database ini adalah cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Di sini ada 3 bentuk. Yang pertama ada first normal form, yaitu bentuk normal pertama yang tidak memerlukan adanya atribut yang multi value. Yang kedua ada second normal form. Bentuk 2NF ini mensyaratkan bahwa setiap atribut non-UID bergantung pada atau menjadi properti dari atau karakteristik seluruh UID. Lalu yang terakhir ada third normal form, itu aturan bentuk normal ketiga atau 3NF yang menyatakan bahwa tidak ada atribut non-UID yang dapat bergantung pada atribut non-UID lainnya. Selanjutnya ada ARGS. Untuk ARGS ini dalam pemodelan data dapat membantu perancang memperjelas relasi XOR atau exclusive OR dalam pada database. Hubungan OR eksklusif ini adalah hubungan antara satu entitas dan dua atau lebih entitas lain, di mana hanya satu dari hubungan yang bisa eksis dalam satu waktu. Misalnya seorang pemenang undian hanya akan menerima mobil atau uang tunai. Dari kalimat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenang undian tersebut hanya dapat menerima mobil atau hanya dapat menerima uang tunai. Hanya salah satu dan tidak keduanya. ARG ini digunakan dalam kasus pemodelan data pada relasi XOR. Ini selanjutnya ada modeling historical data. Nah, ini kita dapat melihat contoh data seiring waktu. Misalnya sebuah organisasi perlu menyimpan data tentang gaji karyawan. Misal contoh lain, semua karyawan dibayar mingguan dan awalnya entitas employee berikut dimodelkan. Persyaratan tambahan sekarang menentukan bahwa organisasi perlu menyimpan catatan historis tentang bagaimana atau dan kapan gaji karyawan berubah selama masa jam kerja mereka. Selanjutnya ada modeling change price. Nah, tujuannya untuk modeling change price ini harga historis itu penting ketika mencari tren, menentukan apresiasi atau nilai depresiasi barang, atau mendapatkan pengembalian uang untuk barang yang dibeli di masa lalu dengan harga sebelumnya. Banyak bisnis melacak sejarah perubahan, siapa yang mengubahnya, kapan diubah, dan seterusnya. Pentingnya dari perubahan harga ini adalah seringkali menjadi pertimbangan penting ketika membuat model kebutuhan bisnis. Contohnya adalah pasar saham. Harga berubah setiap detik dan Anda memperhatikan papan pembaca. Pertanyaan-tanya kapan harus membeli dan kapan harus menjual. Faktor apa yang akan kita pertimbangkan? Seperti itu. Lalu selanjutnya ada transformation process. Untuk model konseptual atau diagram AR itu diubah menjadi model fisik. Implementasi fisik akan menjadi database relasional. Seperti pada digambar, kita membuat konseptual fisik menjadi physical implementation relational diagram. Lalu di sini kita mengubah dari analisis yaitu model konseptual ke implementasi atau model fisik. Juga berarti mengubah terminologi. Di sini entitas kita jadikan table, sebuah instance menjadi sebuah baris, atribut menjadi kolom, mengidentifikasi unik utama menjadi primary key atau kunci utama, mengidentifikasi unik sekunder menjadi foreign key atau kunci unik. Lalu suatu hubungan ditransformasikan menjadi kolom kunci asing dan batasan kunci asing. Selanjutnya ada penjelasan tentang query SQL database. Sini yang pertama ada insert. Insert ini yaitu untuk memasukkan
data ke dalam suatu database. Untuk sintaknya yaitu insert into, lalu nama tabelnya, lalu isi dari kolom dari nama tabel tersebut, lalu kita masukkan value, lalu dalam kurung lagi untuk value yang ingin kita masukkan. Lalu untuk update ini untuk mengubah nilai data dari sebuah kolom. Misalnya untuk sintaknya di sini kita buat update, lalu table name atau nama tabelnya, lalu kita set misalnya kolom 1 yang ingin kita ubah, kita masukkan value-nya. Nah, lalu kita dapat membuat kondisi di mana suatu kondisi terpenuhi. Misalnya kondisi yang di dalam where tersebut terpenuhi, maka akan diupdate. Lalu ada delete. Untuk delete ini sebenarnya saya tipu di situ untuk satu delete. Sini kita dapat menghapus suatu data dari dalam kolom, atau kita juga dapat menghapus nama tabelnya atau tabelnya. Nah, misalnya kita ingin menghapus suatu data, kita membuat delete from, lalu diikuti dengan nama tabel dan kondisinya. Tapi ketika kita ingin menghapus semua di dalam tabel itu, kita dapat membuat delete from nama tabel. Lalu untuk select ini untuk menampilkan data-data apa saja yang ada di dalam suatu database. Untuk contohnya ini kita select kolom 1, kolom 2 untuk menampilkan data-data yang ada di dalam kolom 1 dalam kolom 2. From ini dari mana, dari tabel mana kita mengambil data. Lalu untuk jika kita ingin mengambil seluruh kolom yang ada pada tabel, kita dapat menggunakan bintang. Selanjutnya ada penjelasan tentang konversi bilangan. Nah, konversi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Misalnya dalam hubungannya dengan komputer, ada 4 jenis sistem bilangan yang kita kenal, yaitu yang pertama ada desimal, yaitu basis 10, biner basis 2, oktal basis 8, dan heksadesimal, yaitu basis 16. Untuk bilangan biner, ini bilangan yang hanya dapat mengenal 2 jenis angka numerik, yaitu 0 dan 1. Nilai 1 mewakili keadaan sebaliknya. Penulisan bilangan ini menggunakan format N2. Yang kedua ada bilangan oktal, yaitu bilangan yang menggunakan 8 jenis angka numerik, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu yang ketiga ada bilangan heksadesimal, yaitu bilangan heksadesimal yang terdiri dari 10 angka numerik, yaitu 0 sampai 9 dan 6 karakter, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Nilai A itu mewakili 10, B mewakili 11, dan seterusnya. Lalu untuk bilangan desimal, itu bilangan yang menggunakan 10 jenis angka numerik, yaitu 0 sampai 9. Lalu materi selanjutnya yaitu ada MySQL join. Nah, MySQL inner join yang kita mulai dari MySQL inner join. Inner join ini yaitu kita mengembalikan semua baris dari beberapa tabel di mana kondisi join terpenuhi. Untuk sintaknya yaitu kita select, misalnya kita mengambil semuanya dengan bintang. From, misalnya kita ingin mengambil dari tabel AA, lalu kita buat inner join tabel BB, lalu on A common column sama dengan B common column. Kita mengambil apa yang menjadi irisan dari tabel A dan tabel B. Untuk left outer join di sini mirip seperti tadi, tetapi kita menggunakan untuk mengembalikan semua baris dari tabel kiri atau pertama dan hanya mencocokkan baris dari tabel kanan atau kedua yang kondisi gabungannya terpenuhi. Lalu untuk sintaknya di sini kita select sama seperti tadi di atas selectnya, lalu kita membuat left outer, yaitu lalu kita join table BB, lalu on A common kolumnya dan sama dengan B common kolumnya. Ini sama seperti di gambar, kita dapat melihat bahwa sepenuhnya tabel 1 diambil dan juga irisan dari tabel 1 dan tabel 2. Untuk right outer join ini merupakan kebalikan dari left outer join. Dia mengambil dari sepenuhnya tabel 2, yaitu tabel yang di kanan, dan juga irisan dari tabel 1 dan tabel 2. Dan untuk sintaknya seperti di gambar. Lalu untuk full outer join ini digunakan untuk mengembalikan semua baris dari tabel kiri dan semua baris dari tabel kanan. Untuk cara sintaknya ada seperti di gambar. Oke, baik, mungkin itu saja
terkait dari resume-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait resume dari materi mata kuliah basis data. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi atau cara-cara penggunaan pada MySQL. Sekarang saya akan membuat database pada MySQL. Sebelum itu saya sudah membuat kelas diagram atau ERD untuk sistem akademik seperti ini. Untuk entitasnya ada entitas universitas, fakultas, jurusan, mahasiswa, KHS, dosen, mata kuliah, dan jadwal. Sini ada 8 entitas, di mana tiap-tiap entitas memiliki primary key masing-masing. Baik, kita akan langsung saja ke dalam MySQL-nya. Itu Oke. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu saya sudah membuat tabel-tabel yang sama pada ERD tadi. Ini saya sudah membuat tabel dosen, tabel fakultas, tabel jadwal, tabel jurusan, tabel KHS, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah. Dan tabel mata kuliah. Nah, baik, mungkin kita akan memasukkan satu-satu untuk datanya. Pertama saya coba untuk insert atau memasukkan data pada tabel dosen. Itu mungkin biar lebih mudah. Sini dosen memiliki 3 field, dimana primary key-nya ada NIP, ada nama dosen, dan ID jurusan. NIP, dosen, dan ID jurusan. Kita buat value-nya, misalkan mungkin saya lupa untuk membuat. Di sini ada kurang satu tabel dari ERD yang ini. Saya kurang menambahkan tabel universitas. Sini baru ada 7. Tambahkan satu lagi untuk tabel universitas. Untuk cara membuatnya cukup mudah. Sini kita bisa membuat, kita klik saja database-nya, lalu kita buat tabel universitas. Lalu kita lihat sini universitas membutuhkan primary key, ID univ, dan atribut nama univ. Kita masukkan saja 2. Kita buat varchar, kita buat size 10 dan 50. Nah, kita buat ini sebagai primary key untuk ID univ. Kita save. Nah, lalu untuk tabel fakultas tadi saya lupa untuk memasukkan ID univ agar dapat kita dijadikan sebagai foreign key-nya. Kita tambahkan saja
sini untuk ini kita buat baru. Nah, kita buat baru ID univ, kita buat saja 10, lalu kita save. Nah, sudah. Mungkin untuk pertama kita dapat membuat ID univ dan nama univnya. Sini kita insert. Sini nama tabelnya, lalu diikuti dengan atributnya atau kolomnya. Sini untuk insert kita buat tadi ID univ dan nama univ. Misal kita buat value nya univnya 1 dengan value, jangan lupa pakai petik untuk copy saja biar cepat. Jangan lupa untuk ID nya ini tidak bisa sama, jadi kita buat berbeda-beda. Nah, untuk kita pakai titik koma. Oke, ini saya sudah menambahkan 4 univ, dimana untuk univ pertama itu ada Unila, yang kedua ada ITERA, 3 UBL dan Dharma Jaya. Jadi kita lihat di sini ID univnya 1 untuk Unila, 2 untuk ITERA, 3 untuk UBL dan 4 untuk Dharma Jaya. Lalu setelah itu di sini kita lihat kita bisa memasukkan fakultas. Kita masukkan saja seperti tadi. Untuk di fakultas ini kita dapat melihat di klik kanan saja lalu dibuka. Untuk atributnya ada ID fakultas, nama fakultas dan ID univ. Value nya kita buat ID fakultas 1, misal nama fakultasnya FMIPA, itu berada di, misalnya berada di Universitas Lampung, berarti tadi 1. Copy saja. Yang kedua ada misalnya teknik, itu berada di universitas di kampus ITERA, itu yang nomor 2. Jadi kita masukkan di sini. Baik, langsung saja. Dapat kita lihat di sini. Nah, lalu setelah itu kita dapat memasukkan jurusan. Untuk jurusan ini ID jurusan, nama jurusan, ID fakultas, dapat kolomnya di sini, dan nama jurusan. Ya.
seperti itu. Untuk value nya misal saya buat untuk yang pertama Telkom, itu berada di fakultas yang pertama tadi, itu FMIPA. Sedangkan buat satu lagi untuk teknik biosistem misalnya, itu berada di yang kedua di fakultas teknik tadi. Oke, sudah masuk datanya, dapat kita lihat di browse. Sebenarnya untuk seperti ini saja kita bisa langsung melihat di kita select. Saya ingin masukkan dulu beberapa untuk semuanya. Lalu setelah itu dapat kita lihat mahasiswa. Kita coba masukkan data mahasiswanya. Di sini ada yang kurang. Ada NPM, ada nama, ada kelas, ada alamat, dan ada ID jurusan. Untuk nama dan ID jurusan di sini sudah ada. Dapat kita langsung masukkan, kita buat kurang 2 di sini untuk kelas dan alamat. Kita buat varchar 2. Buat varchar juga dan kita buat 50. Oke, sudah. Lalu kita langsung coba memasukkan datanya. Di sini untuk mahasiswa. Sini tabelnya, tabel kita lihat di sini. Ada tabel untuk NPM, tabel maksud saya atribut untuk nama, kelas, lalu ada alamat dan ID jurusan. Untuk value nya ada kesalahan. NPM ini, untuk NPM ini masih varchar sepertinya. Dapat kita ubah dengan cara update. Kita juga dapat mengubahnya di sini dengan integer. Lalu kita save. Oke, baik. Sini sudah. Lalu kita ulang lagi untuk insert value. Sini ada unexpected. Oke. Saya kurang menambahkan pintu ternyata, maaf.
Untuk value nya kita buat misalnya npm nya 2017. Lalu untuk namanya Dava, kelasnya D, alamatnya Lampung, dan ID jurusannya kita dapat melihat di jurusan tadi. Dava misalnya kita mau masukkan berada di jurusan Ilkom, yaitu dengan ID jurusan 1 kita taruh di 1. Kita dapat mengcopy misalnya dengan ID 2016, Ctrl C, sama juga berada di Lampung, tapi ini ada di jurusan yang kedua, yaitu teknik biosistem. Oke, sudah. Kita go, akan muncul di sini Dava dan Ines. Lalu selanjutnya kita berpindah ke untuk KHS dan matkul ini membutuhkan, untuk KHS itu membutuhkan atribut npm dan ID matkul, tapi kita belum membuat ID matkul. Maka dari itu kita harus membuat yang dosen terlebih dahulu, untuk mata kuliah ini terlebih dahulu. Kita membuat yang dosen, kita insert NIP. Primary key untuk dosen ini adalah NIP. Lalu kita buat dosennya dan ID jurusan. NIP misalnya 2020. Kita buat nama dosennya misal Pak Admi. Lalu untuk ID jurusannya ini kita buat 1. Nah, sudah. Tunggu. Sudah masuk untuk NIP dengan data 2020, ini dengan nama dosen Admi Syarif dengan ID jurusan 1. Selanjutnya pindah ke mata kuliah. Mungkin langsung saja saya praktekkan untuk kita membuat insert pada prosedur. Mata kuliah kita buka dulu. Oke, di sini di dalam mata kuliah. Mungkin terlebih dahulu di jadwal. Dalam mata kuliah harusnya tidak ada jadwal. Bentar, drop saja. Nah, oke, setelah itu terlebih dahulu kita buat di insert untuk mata kuliah. Saya akan mempraktekkan untuk di dalam prosedur. Misalnya di sini tutup saja ini ya. Untuk membuat prosedur di sini kita dapat klik routines, lalu kita membuat add routines. Untuk routine name-nya kita buat insert data matkul.
tipenya prosedur dengan parameter. Misalnya tadi kan untuk prosedur ada ID matkul, maksud saya untuk tabel mata kuliah ada atribut ID matkul, nama matkul, dan NIP. Misalnya ID matkul dengan M besar 10, tambah lagi parameternya. Tadi ada nama matkul, dengan tipe parser 50, lalu ada NIP tipe saya integer, nya 20. Oke. Untuk membuat prosedur kita harus menggunakan begin dan end. Lalu diantaranya ada query untuk insert data, insert into nama, diikuti dengan nama tabelnya itu mata kuliah. Untuk tadi itu mata kuliah itu ada ID, kita lihat ID matkul, nama matkul, dan NIP. Untuk value nya sini saya buat biar lebih rapi. Untuk value nya kita buat seperti yang sesuai di dalam parameter, misalnya ID matkul, nama matkul, dan NIP. Ya, seperti ini. Mungkin coba kita go. Oke, sudah kita membuat prosedur. Untuk query nya sama seperti ini, seperti yang ada di sini. Nah, lalu setelah itu kita coba masukkan, kita coba panggil untuk prosedur tadi di sini. Kita coba dengan cara call insert data matkul dengan parameter tadi ada ID salah satu, dan nama, data dengan NIP dosen misalnya 2020 sebagai dosen pengampunya. Kita coba. Oke, sudah. Ini sudah memasukkan data. Kita lihat di sini untuk mata kuliah. Nah, sudah ada ID matkul dengan nama mata kuliahnya dan NIP. Itu juga dapat melakukan itu berkali-kali dengan data yang lain. Lalu untuk KHS tadi, sini ada ID nilai, ID matkul, dan NPM. Coba kita masuk, kita buat mungkin pertama-tama saya buat dengan menggunakan view. Nanti untuk view itu saya praktekkan terakhir. Lalu untuk ini saya buat lagi prosedur untuk insert nilai. Udah. Misalnya tadi untuk KHS itu ada ID nilai, ID matkul, dan NPM. Nilai versi 10, nilai
Kita lihat di sini, temukan saja 10. Lalu untuk ID matkul itu 10. Lalu ada NPM 11. Ya sudah, kita buat seperti tadi, diawali dengan begin dan diakhiri dengan n. Lalu membuat di sini kita insert into tadi KS dengan ID nilai, lalu lanjutkan dengan nilai, lanjutkan dengan ID matkul dan NPM. Untuk value nya kita buat sama seperti di parameter, misal ID nilai, huruf besar semua, ID matkul dan NPM. Oke, sudah. Go. Nah, untuk query nya sama seperti ini. Nah, tadi setelah itu, setelah selesai, kita dapat melihat di dalam kita lihat di sini sudah ada insert data nilai. Lalu kita coba untuk memanggil prosedur tadi, insert data nilai. Untuk yang pertama tadi ada ID nilai, lalu ada nilainya, misal kita buat 90. Lalu ada ID matkulnya, misalnya untuk matkul 1 dengan NPM 2017. Oke, sudah. Tunggu, maka sudah masuk untuk data nilainya, NPM 2117, ID matkulnya, nilainya, dan ID nilai. Lalu di sini saya akan membuat, di sini sudah semua. Untuk jadwal kita buat saja di sini. Kita masukkan jadwal, tanggal, jam, dan ID matkul. Value nya saya buat di jadwal yang pertama ada di tanggal 2021 08.09 di jam 09.00. Lalu dengan ID matkulnya 1. Kita coba. Nah, sudah masuk. Untuk datanya, untuk di ID jadwal yang pertama itu untuk tanggal 2021 89 itu di jam 9.00 dengan ID matkul 1. Oke. Lalu setelah itu jika kita ingin melihat, kita buat view untuk select. Bentar. Nah, saya buat view
view nilai select misal tadi kita dari mahasiswa .npm mahasiswa, namanya mahasiswanya dan jurusan dengan HS untuk kuliah dulu, kuliah matkul dan KHS nilai. Setelah itu fromnya dari tabel-tabel yang ada di situ, misalnya dari tabel mahasiswa, tabel jurusan, tabel mata kuliah, dan tabel KHS. Kita buat pengkondisian dimana untuk mahasiswa di jurusan bersama dengan jurusan dan untuk jurusan mata kuliah matkul itu sama dengan mahasiswa ini saya salah, bukan NIP tetapi NIM di sini untuk mata kuliahnya, tidak apa-apa. Buat saja untuk nilai KHS UTM sama dengan mahasiswa UTM. Oke, kita coba untuk view nilainya sudah. Lalu kita lihat nilainya, kita buka view nilai. Nah, sini langsung muncul. Dapat juga kita membuat seperti ini, select bintang from view nilai. Ini dengan npm 2017 itu Java, untuk ilkom nama jurusannya ilkom, basis data, nama mata kuliahnya basis data dengan nilai 90. Lalu misalnya kita membuat update, sintak update di sini. Untuk sintak update ini kita ubah nama nilainya. Untuk nilai nilai kita buat misalnya saja kita buat 95. Oke, dimana kita membuat kondisinya PHM bersama dengan 217 seperti yang tadi. Kita buat nilainya itu 95. Ya sudah. Lalu kita lihat di view nilai, untuk nilai sudah diupdate menjadi 95 yang tadinya 90. Lalu di sini ada
delete. Misalnya kita ingin mendelete table, mendelete data, sebabnya mau kita delete. Untuk ini misalnya data yang dengan ID jurusan yang kedua ini untuk teknik biosistem, ini kita delete dengan cara delete from. Kita buat nama tabelnya tadi misalnya saja untuk tabel jadwal ya, kita lihat jadwalnya. ID jadwal 91 misalnya kita buat seperti itu. ID jadwal 91 kita delete. Kita sudah menghapus untuk data dari jadwal. Kita lihat datanya kosong seperti itu. Untuk insert, update, delete, dan select sudah dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.